Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farti Suci Ramadhani dengan NIM 1996142010, nomor absen 12, kelas B, program studi ekonomi pembangunan, jurusan ilmu ekonomi dan bisnis, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan Solmit Ekonomika Publik. Pertanyaan pertama yaitu kemukakan beberapa peran pemerintah di dalam perekonomian modern. Ada 3 peran pemerintah dalam perekonomian, yaitu 1. Alokasi menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan pasar sesuai dengan standar pelayanannya. 2. Distribusi pemerataan pelayanan barang dan jasa. Di samping pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan secara efisien, pemerintah juga wajib membuat kebijakan-kebijakan agar kekayaan terdistribusi secara baik dalam masyarakat. 3. Stabilisasi harga barang dan jasa. Pada pemerintah modern saat ini, hampir semua negara menyerahkan roda perekonomiannya kepada pihak swasta atau perusahaan. 2. Yaitu jelaskan beberapa kegagalan pasar. 1. Eksternalitas. Eksternalitas mengacu pada biaya atau manfaat yang dihasilkan dari transaksi yang mempengaruhi pihak ketiga yang tidak memutuskan untuk dikaitkan dengan manfaat atau biaya tersebut, bisa positif atau negatif. 2. Barang publik. Barang publik adalah barang yang dikonsumsi banyak penduduk dan biaya yang tidak meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah konsumen. Barang publik tidak dapat bersaing dan juga tidak dapat dikecualikan. Konsumsi yang tidak dapat bersaing berarti bahwa barang-barang tersebut dialokasikan secara efisien kepada seluruh populasi jika disediakan dengan biaya nol. 3. Penguasaan pasar. Penguasaan pasar terjadi ketika pembeli atau penjual memiliki kekuatan untuk menentukan harga barang atau jasa di pasar. Kekuasaan mencegah kekuatan alam dari permintaan dan penawaran. Dari pengaturan harga barang dan jasa di sisi penawaran, penjualan dapat mengontrol harga barang dan jasa jika hanya terdapat beberapa penjualan besar atau oligopoli atau penjualan besar atau monopoli. 4. Informasi yang tidak sempurna di pasar. Kegagalan pasar juga bisa disebabkan oleh kurang informasi yang sesuai di antara pembeli atau penjual. Ini berarti bahwa harga permintaan atau penawaran tidak mencerminkan semua manfaat atau biaya peluang suatu barang. Kurangnya informasi dari pihak pembeli dapat berarti bahwa pembeli mungkin bersedia membayar harga yang lebih tinggi atau lebih rendah untuk produk tersebut karena mereka tidak mengetahui manfaat sebenarnya. Ketiga yaitu uraikan pengertian dan ciri barang privat disertai dengan contoh mendasar barang privat. Mudahnya adalah barang-barang yang memiliki sifat berkebalikan dengan barang publik. Barang privat secara tipikal adalah barang yang diperoleh melalui mekanisme pasar, di mana titik temu antara produsen dan konsumen adalah mekanisme harga. Oleh karena itu, kepemilikan barang privat biasanya dapat teridentifikasi dengan baik. Sebagian besar barang yang kita konsumsi adalah barang privat, yaitu barang yang hanya dapat digunakan satu konsumen pada satu waktu. Contohnya, semua orang bisa membeli mobil, hanya orang yang memiliki jumlah tertentu memiliki suatu mobil. Kesempatan memiliki mobil juga dibatasi dengan ketersediaannya di pasar atau mobil import. Misalnya, itulah mengapa mobil merupakan barang privat. 4. Yaitu jelaskan teori pengeluaran pemerintah ditinjau aspek makro. Pengeluaran pemerintah dalam arti real dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan dalam teori ekonomi makro. Pengeluaran pemerintah terdiri dari 3 pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut menurut Budiono 1999. A. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa. B. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makroekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung. C. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah dipakai barang, melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. 5. Yaitu kemukakan secara detail proses penyusunan pelaksanaan
dan pertanggungjawaban APBN. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 17 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengelolaan APBN mengalami perubahan dalam proses penganggaran dari perencanaan hingga pelaksanaan anggaran. Berikut tahapan penyusunan APBN. 1. Tahapan awal. Tahap awal mempersiapkan rancangan APBN oleh pemerintah meliputi penentuan asumsi dasar APBN, perkiraan pemerintah dan pengeluaran skala prioritas atau penyusunan budget akseris. Asumsi dasar APBN meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga SBY 3 bulan, harga minyak internasional, lifting, mengadakan rapat komisi antar komisi masing-masing dengan mitra kerjanya atau departemen lembaga teknis. Melakukan proses finalisasi penyusunan RAPBN oleh pemerintah. 2. Tahap pengajuan, pembahasan dan penetapan. Hasil dari pembahasan berupa Undang-Undang APBN memuat satuan anggaran sebagai bagian tidak terpisahkan dari undang-undang tersebut. Satuan anggaran adalah dokumen anggaran yang menetapkan alokasi dana per departemen atau lembaga, sektor, subsektor, program dan proyek atau kegiatan untuk membiayai tugas umum pemerintah dan pembangunan. Departemen lembaga mengajukan rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga RKKAKL kepada Departemen Keuangan dan Bappenas untuk kemudian dibahas menjadi daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA dan diverifikasi sebelum proses pembayaran. Proses ini harus diselesaikan dari Oktober hingga Desember. 3. Tahapan pengawasan APBN. Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh pengawasan fungsional baik eksternal maupun internal. Pemerintah sebelumnya berakhirnya tahun anggaran sekitar bulan November, pemerintah melalui Menteri Keuangan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan melaporkan dalam bentuk rancangan perhitungan anggaran negara RUPAN yang paling lambat dilakukan 15 bulan setelah berakhirnya pelaksanaan APBN tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan ini disusun atas dasar realisasi yang telah diadut oleh Badan Pemeriksaan Keuangan BPK apabila hasil pemeriksaan perhitungan dan pertanggungjawaban pelaksanaan yang dituangkan dalam RUU PAN disetujui oleh BPK atau RUPAN tersebut diajukan kepada DPR untuk mendapat pengesahan menjadi Undang-Undang Perhitungan Anggaran Negara Undang-Undang PAN tahun anggaran bersangkutan. Soal yang terakhir adalah, menurut saudara, bagaimana pelaksanaan dan realisasi APBN di Indonesia secara umum minimal disertai dengan tinjauan empiris? Menurut saya, menangani masalah perekonomian nasional yang membutuhkan pembiayaan APBN dan tidak sedikit, pemerintah melakukan pengolahan pembiayaan anggaran secara hati-hati dan terarah dengan memanfaatkan saldo anggaran lebih atau SAL dalam rangka pengendalian defisit dan mengupayakan penurunan pembiayaan utang. Demikian jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.